Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 437. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aku akan perlahan-lahan menarik batasan. Anda berpura-puralah mengobrol santai, kata Qingchen. Kemudian dia perlahan-lahan menarik batasan. Segera gelombang samar mengisi dan memata-matai Yuqiansu dan Ji Hongchen. Hei, larangannya cukup bagus, tapi sayangnya masih tidak bisa menghentikan kursi ini. Biarkan kursi ini mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Iblis jengkong mendengarkan dengan seksama. Tapi dia mendapati bahwa Ji Hongchen dan Yuqiansu sedang membicarakan hal-hal sepele. Sial, apakah hal sepele seperti itu harus ditutupi dengan sangat rahasia? Iblis jengkong itu sangat tertekan. Dia ingin menguping sesuatu, tapi tidak mendengar apapun. Segera setelah percakapan itu, Ji Hongchen buru-buru pergi. Di luar istana berkabut, Ji Hongchen mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Hualing. Hongchen, apakah kamu tidak tinggal untuk beberapa hari? Kata Hualing. Tidak, karena tuan istana telah pergi ke keluargamu. Saya mungkin harus datang ke keluarga Ji untuk memberitahu para penatua agar mereka dapat bersiap, kata Ji Hongchen. Setelah mendengar ini, Kaisar Hualing tidak menahannya dan di bawah bimbingan murid istana berkabut, Ji Hongchen meninggalkan istana berkabut dan dengan cepat bergegas ke rumah keluarga Ji. Saat ini di tempat lain, Qingchen, apa rencanamu selanjutnya? Kata Yuqiansu. Dia berpura-pura berlatih dalam pengasingan dan diam-diam bertanya kepada Qingchen. Tidak ada rencana, secara alami saya akan membawamu pergi. Tapi tidak sekarang. Jika tidak, Ji Hongchen akan dicurigai dan akan membawa masalah untuk keluarga Ji, kata Qingchen. Tapi, guru telah meninggalkan beberapa kekuatan khusus di tubuhku. Aku takut jika aku pergi akan langsung ditemukan oleh guru. Qingchen tertegun. Bukankah guru Yuqiansu adalah Ji Hongchen? Itu adalah seorang master di istana berkabut ini. Dia menyukai bakatku, kata Yuqiansu. Kemudian dia memperlihatkan kekuatan itu kepada Qingchen. Sesaat Qingchen tidak melihat hal aneh, namun Lao Yuan menyadari bahwa itu adalah kekuatan iblis. Qiansui, apakah kamu yakin gurumu itu dari istana berkabut adalah ras manusia? Tanya Qingchen. Saya tidak tahu, kata Yuqiansu dengan sedikit keraguan di matanya. Tidak masalah, pergi dulu dari sini. Setelah keluar saya akan memikirkan cara lain, kata Qingchen. Yuqiansu baru saja akan pergi. Tiba-tiba sebuah sinar roh jiwa datang. Merasakan ini segera Qingchen menarik semua persepsinya. Karena dia merasakan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, setidaknya di atas Yanmo dan Jengkong. Sangat kuat, bagaimana ada iblis kuat seperti ini di istana berkabut? Qingchen menghirup udara dingin. Guru. Saat ini Yuqiansu berkata dengan hormat. Qingchen menyipitkan matanya, ternyata orang ini adalah guru Yuqiansu. Qiansui, segera datang ke gua. Guru sudah menemukan cara untuk meningkatkan metode kultivasi. Kali ini Anda dapat menerobos Martial Emperor dalam satu gerakan, kata roh jiwa itu. Yuqiansu ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak bisa menolak sama sekali dan berkata, "Yah, guru, murid akan segera datang." Yuqiansu mengikuti orang itu dan dengan cepat memasuki area terlarang. Sepanjang jalan banyak master istana berkabut melihat ini, tapi tidak ada yang menghentikannya. Ini membuat Qingchen waspada. Status guru Yuqiansu ini mungkin lebih tinggi dari yang dia kira. Yuqiansu terus berjalan ke kedalaman gunung. Area terlarang ini sangat dalam. Ada larangan di mana-mana, tapi tidak ada bangunan. Berbeda dengan kemegahan tempat lain. Tempat ini seperti gurun pasir, sangat sunyi dan dingin. Yuqiansu sampai di sebuah gua. Gua ini sangat suram, penuh dengan rune dan batasan.
Di tengah-tengah gua ada genangan kolam air berwarna abu-abu. Di tepi kolam ada sebuah altar. Di altar, seorang wanita tua sedang duduk dan bersila. Sosoknya sangat pendek, reot, dan jelek. Qin-chen baru pertama kali ini melihat orang yang benar-benar jelek. Sesaat wanita itu menatap dan Qin-chen merasa keberadaannya di cakram giok hampir ditemukan. Untungnya Lao Yuan menyelimuti cakram giok dengan kekuatannya, yang membuat mereka tidak ditemukan. Dia master jiwa, kata Lao Yuan. Seorang master jiwa ras alien memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, jauh di atas alien biasa, sangat menakutkan, dan melampaui persepsi apapun. Mendengar ini, Qin-chen terkejut. Yang terkuat dari iblis alien adalah jiwa. Kekuatan jiwa alien biasa sangat menakutkan. Lalu, master jiwa ras alien semenakutkan apa itu? Jika saya tidak salah, altar reinkarnasi di keluarga Ji harus ditetapkan oleh orang ini, kata Lao Yuan. Biarkan saya melihat kemajuan terakhir Anda, kata wanita tua itu. Baik, guru. Yu Qiansu mendesak esensi sejatinya. Ya, itu tidak buruk. Nampaknya kamu sangat berbakat dalam kultivasi. Karena semuanya sudah siap, guru akan membantumu menerobos ranah martial emperor. Sekarang masuklah ke kolam air itu, kata wanita tua seraya menunjuk ke air abu-abu itu. Yu Qiansu dengan ragu memasuki air kolam. Begitu dia memasuki air, kekuatan khusus mulai mengubah tubuh Yu Qiansu. Kekuatan ini, Qin-chen sedikit terkejut karena dia merasakan kekuatan ini terus meningkatkan fisik Yu Qiansu. Bahkan efeknya tidak lebih buruk dari cairan roh ungu di area terlarang keluarga Ji. Cairan macam apa ini? Qin-chen mengerutkan kening. Ini cairan iblis Taiksu Poid, kata Lao Yuan. Cairan iblis Taiksu Poid adalah cairan yang lahir di tanah leluhur 10.000 iblis alien. Itu dapat meningkatkan tubuh setan alien. Lao Yuan kaget. Cairan ajaib semacam ini bahkan di benua iblis alien adalah harta karun. Iblis alien biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk bisa menikmatinya. Ini adalah harta langka, dan mereka akan digunakan untuk pacar kecilmu. Ini sungguh mengherankan. Lao Yuan menggelengkan kepalanya merasa tidak percaya. Mendengar ini, Qin-chen semakin dibuat bingung. Apa tujuan pihak lain? Dia tidak percaya pihak lain melakukan ini hanya untuk meningkatkan kekuatan Yu Qiansu. Pada saat ini, Qin-chen menghela napas, mengamati setiap pergerakan dengan cermat, dan selalu siap. Jika dia mendapati pergerakan yang tidak beres dari guru Yu Qiansu itu, dia akan segera mengambil tindakan. Saat ini, cairan abu-abu yang mengerikan melonjak, dan aura di tubuh Yu Qiansu naik dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan pada saat yang sama, jejak awan petir mulai muncul di langit. Ini adalah tanda bahwa kesengsaraan guntur akan datang. Anda dapat menerobos sekarang. Guru akan memberikan beberapa hasil dari penelitian guru untukmu, kata wanita tua itu. Sebuah bola hitam muncul di tangannya. Tiba-tiba sebuah kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Yu Qiansu dari bola hitam itu. Segera kekuatan jiwa Yu Qiansu tiba-tiba meningkat di bawah pengaruh bola ini. Dan banyak aturan yang beredar di pikiran Yu Qiansu. Lao Yuan, bola apa ini? Tanya Qin-chen dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kekuatan jiwa dari jiwa alien itu. Dengan kata lain, itu adalah pencapaian terbesar dari master jiwa orang itu sepanjang hidupnya. Jika pacar kecilmu bisa menerima jiwa ini, merasakan dan menyerap, maka peningkatan tidak akan terbatas, kata Lao Yuan. Sial, pencapaian terbesar master jiwanya. Apakah ras alien ini begitu baik? Qin-chen sedikit terkejut. Alien itu tidak hanya menggunakan cairan iblis Taiksu liquid untuk mengubah tubuh Yu Qiansu, tapi juga menggunakan sumber jiwanya untuk meningkatkan kekuatan jiwa Yu Qiansu. Tidak peduli dari sudut pandang mana Qin-chen melihat, dia selalu merasa ada yang aneh. Tidak mungkin untuk melakukan ini bahkan kepada anaknya sendiri. Tapi ini untuk seorang murid yang baru dikenal. Sesaat Qin-chen merasakan aturan yang dikembangkan oleh master jiwa itu sedikit akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Ledakan.
Tetapi pada saat ini, tiba-tiba guntur tak berujung mulai muncul di langit dan mulai turun, karena Yukiansu hendak menerobos. Apakah kesengsaraan guntur akhirnya datang? Wanita tua mengangkat kepalanya. Dia menunjuk, dan bola hitam langsung masuk ke tubuh Yukiansu untuk membantunya melewati kesengsaraan guntur. Di langit sejumlah besar awan petir memadat dan kilat menyambar, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di istana berkabut saat ini banyak orang kuat satu demi satu muncul menatap awan petir di langit dengan takjub. Awan petir ini sangat mengerikan, bahkan beberapa kaisar bela diri merasakan jantungnya berdebar. Siapa yang menerobos? Kesengsaraan guntur ini terlalu menakutkan. Itu dari tempat terlarang. Pada saat ini patung batu iblis jengkong juga melihat awan petir di area terlarang dan berkata, apakah percobaan itu akhirnya akan dimulai? Jika itu berhasil, dia akan menjadi iblis alien saya. Di bawah tatapan semua orang, kesengsaraan guntur akhirnya tiba, dan guntur hitam langsung jatuh ke tanah terlarang istana berkabut. Cahaya guntur itu langsung menyambar Yukiansu, langsung menerbangkannya, tapi dia terluka dan berhasil diblokir. Bagus, kata wanita tua itu dengan senang. Kemudian cahaya guntur yang 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya kembali menyambar. Yukiansu langsung meledak, menyemburkan darah dari mulutnya. Ini bukan lagi ujian dalam kesengsaraan guntur, tapi pembunuhan. Langit sepenuhnya ingin membunuh Yukiansu, ingin mengubahnya menjadi abu. Qianshui, cepat keluarkan bola hitam itu, kata Qinchen. Jika bukan karena bola hitam itu, Qianshui tidak akan mengalami bencana guntur yang begitu kuat. Yukiansu mencoba mengeluarkannya, namun sayang itu tidak bisa dikeluarkan, seolah menyatu dengan tubuhnya. Di langit, bencana guntur yang mengerikan, yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, mulai mengembun dengan gila-gilaan. Tidak baik. Melihat kesengsaraan guntur ini, Qinchen menarik napas dalam. Kesengsaraan guntur itu terlalu kuat. Bisakah Yukiansu menahannya? Qianshui, cepat keluarkan benda itu. Qinchen, aku tidak bisa mengeluarkannya, kata Yukiansu. Sambaran guntur kembali datang. Kali ini Yukiansu terluka parah. Darah menyembur. Bahkan tulangnya hampir hancur. Namun saat ini cahaya guntur yang tak berujung masih mengalir dan mengembun. Tidak, Qianshui akan mati jika terus seperti ini. Qinchen akhirnya bergerak dan mendesak cakram giok Qiankun. Cakram giok Qiankun langsung muncul di atas kepala Yukiansu. Sambaran guntur jatuh, sebagian besar langsung memasuki cakram giok dan meledak ke arah Qinchen. Qinchen penuh dengan guntur, tapi dia tidak takut. Dia melawan kesengsaraan guntur mengerikan ini untuk Yukiansu. Sementara wanita tua itu melihat badai guntur dengan cemas. Takut Yukiansu tidak bisa bertahan dan mati. Bukannya dia cemas kepada Yukiansu, tapi jika Yukiansu mati, maka semua usahanya dan semua rencananya selama ini juga akan gagal. Pada saat ini dengan bantuan Qinchen, cahaya guntur yang tak berujung akhirnya diblokir. Di langit, serangkaian aura warna-warni jatuh terjalin satu demi satu. Semuanya langsung memasuki tubuh Yukiansu dalam sekejap. Luka-luka Yukiansu langsung disembuhkan, dan napasnya terus melonjak. Akhirnya wanita tua yang melihat itu nampak bersemangat. Di sisi lain Qinchen juga menghela napas lega. Di langit, kesengsaraan guntur perlahan-lahan menghilang, dan aura Yukiansu meningkat pesat. Tubuhnya sedang mengalami transformasi. Dia telah selamat dari kesengsaraan guntur, dan secara otomatis manfaat yang diperoleh juga tak terbayangkan. Jie, bagus. Wanita tua itu nampak sangat gembira. Apakah kesengsaraan guntur itu berhasil dilewati? Banyak ahli di istana berkabut melihat kesengsaraan guntur yang menghilang dengan kaget. Bahkan wakil istana Hualing juga kaget. Iblis jengkong juga melihatnya dan berkata, jadi langkah terakhir dari percobaan orang itu akan segera dimulai. Jengkong diam-diam menantikannya. Saat ini di dalam gua seni, jiwa iblis yang berbeda. Segera bayangan jiwa alien itu keluar dari tubuh wanita tua. Tubuh wanita tua itu diam di altar.
sedangkan sosok jiwa iblis itu melayang di udara. Lao Yuan, apa ini? Qin Chen sedikit terkejut. Orang ini benar-benar mengeluarkan tubuh jiwa dari tubuhnya. Ini harus menjadi tubuh jiwa dari ras alien, kata Lao Yuan. Tubuh jiwa. Qin Chen mengerutkan kening. Sosok jiwa biasanya hanya sosok samar, tapi ini berbeda. Sosoknya sangat jelas. Tapi apa tujuan orang ini? Orang ini sepertinya akan merebut tubuh pacar kecilmu, kata Lao Yuan. Merebut Qiansu. Tapi apakah itu mungkin? Ada benih parasit perak pada tubuh Yu Qiansu, kata Qin Chen. Bukan tidak mungkin, walaupun benih parasit mengerikan, tapi itu juga tergantung pada levelnya. Jika benih parasit emas di tubuhmu, saya yakin master jiwa itu sama sekali tidak mungkin. Tapi pacar kecilmu hanya benih parasit perak. Selain itu, ada juga metode yang lain seperti Yanmo. Itu hanya melekat di tubuh leluhur keluarga Ji. Meskipun dia tidak mengambil tubuhnya, tapi dia bisa berbagi tubuh dengannya, kata Lao Yuan. Hati Qin Chen tenggelam. Pada saat ini dia cukup percaya dengan apa yang dikatakan Lao Yuan. Jika tidak, mengapa iblis itu meningkatkan kekuatan Yu Qiansu dan memberikan kekuatan aslinya kepada Yu Qiansu, jika bukan karena ingin mengambil alih tubuh Yu Qiansu? Lao Yuan, apakah kamu punya cara? Kata Qin Chen dengan cemas. Jika Yu Qiansu sampai dibawa pergi oleh iblis ini, maka riwayat Yu Qiansu akan tamat. Jangan khawatir, ini peluang, kata Lao Yuan seraya membisikkan rencananya. Apakah kamu yakin? Qin Chen menatap Lao Yuan dengan ragu-ragu, karena rencana Lao Yuan terlalu beresiko. Jika dia melakukan kesalahan, maka Qiansu akan dalam bahaya. Tapi selain itu, dia tidak memiliki rencana lain. Pada saat ini, terobosan Yu Qiansu telah berakhir setelah naik ke puncak tahap awal Martial Emperor. Akhirnya dia berhenti. Jie. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Suara dingin terdengar. Bayangan sosok jiwa itu langsung bergegas menuju Yu Qiansu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.